Halo, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki bulan Juli dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, betapa kami butuh firman yang dari Engkau. Karena firman-Mu itulah yang menghibur, menguatkan, melepaskan dan menyembuhkan kami semua. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menerima kekuatan dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita akan dengarkan satu firman Tuhan. Judulnya, kalau mau pakai judul, mau dan mampu. Tuhan Yesus mau dan mampu. Mau menolong kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita, memberkati kita, dan mampu. Ya, kita lihat dari Matius 8 tentang seorang yang sakit kusta. Matius 8 ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kekasih Tuhan, orang sakit kusta sampai sekarang masih ada 2.000 orang 1 tahun yang tertular kusta. Tapi memang tidak seberbahaya dulu. Sejak abad 20 sudah ada obatnya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, bahkan pada zaman Musa, orang sakit kusta itu dijauhi orang. Dia harus membawa seperti bel, ya, bunyi-bunyian, supaya dari jauh orang tahu ada orang kusta, dan menjauhi orang itu supaya tidak tertular. Dan orang menganggap orang yang sakit kusta itu kemungkinan disembuhkannya sangat kecil. Lebih parah daripada itu, orang sakit kusta itu dijauhi oleh masyarakat, dianggap ada dosa sehingga mendatangkan kutuk yang begitu mengerikan. Kalau orang sakit kanker mungkin sebentar meninggal, ya sudah selesai. Kalau sakit kusta enggak mati-mati, tapi dijauhi semua orang. Tubuhnya juga penuh dengan penyakit itu yang sangat mengerikan, benar-benar seperti hukuman penderitaan. Sebab itu ketika si sakit kusta ini mendengar Tuhan Yesus dan datang, yang ditanya, kalau engkau mau Tuhan, ya, engkau dapat menyembuhkan, mentahirkan aku. Jadi orang ini mendengar Tuhan Yesus ini luar biasa, sangat baik, penuh dengan kuasa kesembuhan yang luar biasa. Dia mungkin tidak mempertanyakan kemampuan Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mau menyembuhkan dia, karena dia tahu, semua orang tahu sakit kusta ini pasti ada dosa, pasti ini merupakan kutuk. Ya, kalau Tuhan sudah mengutuk dia, masa minta disembuhkan? Orang lagi dihukum, masa minta disembuhkan? Jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kesulitan dari banyak anak Tuhan untuk mengalami kesembuhan, pemulihan ekonomi, kelepasan, tuntunan, masa depan. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Oh, semua orang Kristen, bukan Kristen aja tahu Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil, hal yang luar biasa, mampu. Tapi pertanyaannya yang sering jadi masalah, orang kalau sedang bangkrut, sedang punya masalah ekonomi, sakit, biasanya yang paling repot adalah mereka berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum mereka.
Kalau tidak, kenapa mereka lebih parah daripada keadaannya lebih buruk daripada orang-orang yang lain? Mereka melihat orang-orang Kristen yang lain, anak Tuhan yang lain, semuanya diberkati. Kenapa saya mengalami seperti ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita disembuhkan, kita harus bebas dulu dari tuduhan seperti itu. Kalau tidak mungkin kita mengalami kesembuhan, jawaban, mujizat, apapun juga. Karena apa? Kita tidak punya keberanian untuk percaya. 1 Yohanes 3, kalau hati kita menuduh kita, ya, kalau hati kita tidak menuduh kita, kita punya keberanian untuk percaya. Tapi kalau hati kita menuduh kita, nggak mungkin kita berani. Mau berdoa saja kita sudah pasti ada dosa. Dan itu cara iblis untuk membuat kita tidak punya keberanian percaya kepada Tuhan. Sehingga kita di bulan-bulan ini dipermainkan oleh iblis dan kita terus dalam keadaan susah terus, sakit terus, terikat terus, tertindas terus. Kita tidak punya keberanian untuk bangkit dan percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Sebab itu orang sakit kusta ini tanya Tuhan, kalau Tuhan mau, dia ingin tahu apakah Tuhan mengampuni dia dan mau menyembuhkan dia. Di pasal 9, di pasal berikutnya, ada 4 orang yang mengangkat seorang yang sedang lumpuh. Kita tahu ceritanya, ya, orang begitu ramai akhirnya dari atap diturunkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, ya, kalau engkau percaya, dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang itu, tapi justru berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. Karena melihat kesungguhannya, Tuhan bukan menyembuhkan, berkata dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena kalau dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan dosa yang diampuni, baru dia merasa lega. Berarti tidak ada lagi alasan untuk saya terus dihukum dengan kelumpuhan itu. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, jangan lupa 1 Yohanes 1 ayat 9, bila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi saya mau bilang, jangan tunggu mau perjamuan kudus dulu baru kita mengaku dosa. Jangan tunggu waktu kita butuh Tuhan baru kita mengaku dosa. Jangan. Setiap kali kita tahu kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun. Ya. Tuhan itu tidak kaget kalau kita jatuh lagi dalam dosa. Orang Tuhan Maha tahu. Dan saat kita bertobat pertama kali, Tuhan tahu kita di kemudian hari akan jatuh lagi. Tuhan tahu, Tuhan tidak kaget. Yang dibutuhkan adalah setiap kali kita jatuh, kita mau datang kepada Dia dan menyatakan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tuhan, aku terus butuh Engkau, membuat aku terus dikuduskan, didewasakan, semakin bertumbuh secara rohani Tuhan. Sebab itu, Tuhan katakan, aku mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini harus mengerti dan memahami dan terima dengan percaya bahwa Tuhan mau mengampuni kita dan Tuhan mau menolong kita. Kalau ada ganjalan di sini, bereskan kepada Tuhan. Lebih baik dekat dengan Tuhan daripada jauh dari Tuhan. Jangan mau jauh dari Tuhan. Terlalu banyak iblis mencuri, membunuh, binasakan, dalam bahasa Inggris itu destroy, menghancurkan. Lebih baik dekat dengan Tuhan. Cepat-cepat balik kepada Tuhan kalau kita jauh dari Tuhan. Amin. Hari ini putuskan. Kalau ada ganjalan di hadapan Tuhan, mungkin ada kekecewaan atau apapun, lebih baik dekat dengan Tuhan. Kemudian kita baca tadi, setelah Tuhan Yesus mengatakan, aku mau. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sebetulnya ngeri juga ya. Kalau Tuhan Yesus didekati orang kusta ini sebetulnya kebangetan. Pada zaman itu nggak boleh mendekati orang yang sehat.
Saya bayangkan gimana dengan orang-orang yang mengurumuni Tuhan Yesus. Ya, ada orang kusta dekat-dekat. Lalu Tuhan Yesus menjamah lagi. Setelah orang itu pergi, bekas jamah nih. Tapi memang begitu besar kuasa Tuhan sehingga orang itu, mereka semua tidak takut, tidak jijik karena Tuhan Yesus sudah mendoakan orang sakit kusta ini. Itu begitu luar biasanya suasana pada saat itu. Dan Tuhan tentu saja tidak mempan ditulari oleh sakit kusta itu. Yang paling penting di sini adalah si orang sakit kusta ini mendengar Tuhan berkata, "Aku mau," lalu jadilah engkau tahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini dalam COVID yang sedang marak kembali, ya saya tidak tahu pergumulan Tuhan, tapi tahu pergumulan setiap kita. Jangan buru-buru kalau beribadah kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan. Si orang kusta ini dengar dari mulut Tuhan Yesus, "Aku mau engkau tahir." Kadang orang baca firman Tuhan atau beribadah, gak terlalu fokus, gak terlalu seluruh perhatian, gak benar-benar seperti hati yang subur untuk ditaburi dan berbuah 100 kali lipat. Kadang-kadang sambil lalu, jadi seperti firman di jalan raya yang diambil lagi oleh iblis. Di tanah berbatu tipis, tidak dalam. Ada duri, ada semak duri yang menghambat pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, ambil waktu. Ya. Kadang-kadang gimana ya, sudah lagi dalam masalah, tapi nggak mau juga cari Tuhan. Susah ya. Kalau lagi masalah, cari Tuhan, puasa kalau perlu. Kita yang kita perlukan adalah suara Tuhan. Cukup satu kalimat. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita perlukan adalah saat kita di rumah mungkin atau beribadah, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, satu kata di dalam batin kita. Kita tidak butuhkan pengetahuan teori-teori yang hebat-hebat. Yang kita butuhkan, Tuhan itu berbicara pribadi ke dalam batin kita. Gak susah, jangan dibikin rumit juga Bapak Ibu sekalian. Pertama kali kita mengenal Tuhan Yesus, bagaimana sih, kenapa sih kita mendengar Tuhan memanggil kita? Ya, dengan cara yang sederhana, tapi batin kita merasakan dan mendengar suara Tuhan manggil kita, dan kemudian kita bertobat, "Tuhan, aku mau datang kepadamu." Suara seperti itu, suara yang sama akan berbicara kepada kita. "Anakku, aku mau menyembuhkan engkau." Mungkin Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, "Aku datang untuk memberi engkau hidup yang berkelimpahan." Dan tiba-tiba kita sadari itu firman untuk ke masalah kita hari itu. Kita, "Oh, terima kasih Tuhan, aku tidak akan kekurangan, aku tidak akan menderita, karena Engkau Gembala Agungku yang membaringkan aku di rumput yang hijau, memberi aku air yang tenang." Mazmur 23. Itu berbicara ke dalam batin kita, sehingga kita bangkit. Mungkin belum mengalami, tapi kita mempunyai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika firman itu secara khusus kita terima, iman kita bangkit. Itu moment of truth. Itu momen-momen yang paling kita butuhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kita dengan Tuhan Yesus. Momen-momen seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gak peduli apapun persoalan, gak mungkin kita di dalam lembah kekelaman, orang yang mau cari kerja, orang mau cari jodoh, orang yang punya pergumulan rumah tangga. Yang kita butuhkan adalah momen di mana Tuhan berbicara dan kita tahu persis itu firman yang kita butuhkan menjadi jawaban untuk persoalan kita saat itu. Dan bila itu terjadi Bapak Ibu sekalian, Engkau berfirman dan sembuhkanku. Ayat dari kitab Mazmur. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, maka jadilah terang. Firman Tuhan itu begitu powerful. Dan orang yang sakit kusta itu, ketika dia mendengar dan dia menerima dan percaya, kusta yang sudah di seluruh dagingnya
yang pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang nggak mudah disembuhkan, tiba-tiba takhir. Seperti Naaman ketika bertemu dengan Elisa dan harus menceburkan diri di sungai Yordan, katanya kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Kok bisa? Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau langit dan bumi aja diciptakan begitu, satu firman keluar dari mulut Tuhan, ya. Apalagi sekedar sakit, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha. Firman itu powerful. Itu sebabnya saya tidak akan sungkan mengulangi lagi. Yang kita butuhkan adalah moment of truth. Saat-saat kebenaran di mana firman itu berbicara kepada kita. Saya yakin Tuhan terus berbicara. Setiap saat kita butuhkan Tuhan berbicara. Masalahnya kita perlu memberi waktu yang lebih khusus, perhatian lebih khusus, suasana hati dan pikiran yang sudah teduh dan siap, sehingga firman itu bisa kita dengar. Saya selalu bilang, kita bisa ke perpustakaan 1 jam baca buku, gak dapat apa-apa. Kita bisa ikut ibadah setengah jam, 1 jam, gak dapat apa-apa. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak menanti-nantikan dan mempersiapkan diri. Tapi kalau kita mendekatkan diri secara fokus, firman itu datang, boom, kuasa kita alami. Kita butuh lagi sesuatu untuk persoalan yang lain, kita dengarkan firman Tuhan datang lagi, boom. Bukan saja kita menjadi bersemangat, tapi firman itu kemudian terjadi. Ya. Firman itu menghasilkan perubahan. Sakit kusta bisa bersih. Kok bisa? Ya itu dia. Masalah perekonomian, masalah rumah tangga. Orang yang mati saja seperti Lazarus bisa dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa. Kalau satu khotbah ini semua lupa, gak apa-apa. Tapi jangan lupa, cari itu firman yang khusus yang Tuhan bicara untuk persoalan kita, untuk kebutuhan kita itu. Haleluya. Setiap anak Tuhan pasti bisa, karena Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal aku. Haleluya. Lalu ayat 4 ini, jangan lupa, ini sama pentingnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Karena orang Yahudi kalau disembuhkan, ditahirkan, dia harus datang ke imam. Baru imam nanti cek. Kalau semuanya sudah oke, baru dinyatakan orang ini tahir. Jadi tidak perlu bawa bel lagi, tidak perlu pakai baju khusus, dan dia boleh kembali kepada masyarakat keluarganya, teman-temannya. Karena imam itu sudah istilahnya memberi pernyataan sah dia sembuh. Dan nanti ada korban-korban dan lain sebagainya. Tapi saya sangat terkesan dan perkataan Tuhan Yesus, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kenapa ya? Saya jadi teringat kepada seorang ibu yang punya sakit kanker, sudah stadium yang cukup berat. Sembuh, ya, berharap kepada Tuhan sembuh. Kita turut bersuka cita, tapi beberapa tahun kemudian kita dengar meninggal karena penyakit yang sama. Kankernya balik lagi. Saya punya tante, dia punya kanker apa ya, lidah bening ya, apa, pokoknya yang di sini ya, dia sembuh. Sampai sekarang nggak kambuh lagi. Ada beberapa orang yang kalau dia bersaksi, dia itu semakin kuat. Tapi ada beberapa orang, saya yakin Tuhan Yesus temui orang ini, lebih baik jangan ngomong kemana-mana. Karena apa? Sakit yang sudah bertahun-tahun, masalah yang sudah bertahun-tahun berserta dengan kita, begitu kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita bisa balik lagi.
Kenapa? Karena kita ketemu sama imamnya mungkin salah cek itu, ada yang kelewatan. Gak benar-benar sakit kusta mutakhir. Lalu apa iya ya? Apa benar ya? Jangan-jangan kebetulan aja. Firman Tuhan katakan, jadilah seperti yang engkau percayai. Kalau kita ditipu oleh omong-omongan seperti itu, kita terpengaruh, kita terhasut, kita berpikir, jangan-jangan iya ya, Tuhan belum benar-benar menyembuhkan saya. Tuhan hanya mungkin sementara saja. Waduh, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini, kalau kita sudah mengalami terobosan, kita pulihkan, kita geleng-geleng kepala. Hidup saya sebelum kenal Tuhan Yesus kayak begitu, sekarang aduh, luar biasa. Tapi kalau engkau tidak jaga diri kita biarkan omongan mungkin dari orang lain yang tidak sengaja berbicara kepada kita, atau kita punya pikiran sendiri, kita baca artikel, kita lihat di YouTube, kita lihat di TV, ada bilang, oh bisa sakit, kalau udah pulih ekonominya itu, ya lihat zaman lah, bisa bangkrut lagi. Kita ketakutan, kebimbangan itu akan menggoyahkan imanmu. Tuhan Yesus katakan kepada orang sakit kusta ini, jangan beritahu kepada orang lain. Apalagi orang Yahudi itu banyak orang yang penghasut, tidak percaya. Berapa banyak orang-orang yang di sekeliling kita itu mulutnya negatif, perkataannya negatif. Jauhi. Berapa banyak orang-orang yang di sekeliling kita itu penghibur, orang yang beriman, percaya, atau orang yang selalu pesimis, negatif. Dan omongannya nggak membangkitkan iman. Jauhi orang-orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau sudah membaik, keadaan sudah mulai pulih, hati-hati, jaga orang-orang di sekitar kita. Jaga apa yang kita baca, jaga apa yang kita lihat, jaga apa yang kita dengar. Jangan sampai itu mencuri mujizat yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan kalau sudah menyembuhkan, benar-benar sempurna. Orang sakit kusta ini sudah ditahirkan, saya yakin benar-benar sudah tahir. Tapi kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa balik lagi. Seperti kisah yang saya ceritakan tadi, orangnya kembali lagi, meninggal akhirnya. Sekali Tuhan sudah pulihkan, kita pegang. Tuhan Yesus datang untuk memberiku hidup yang berkelimpahan. Thank you Jesus, hidupku untuk Engkau, aku tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Maka akan menghasilkan buah-buah. Hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu, bersama Tuhan engkau akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Karena Tuhan yang menginjak-injak musuh kita. Jangan sekalipun ragukan itu. Tuhan mau. Tuhan mau. Karena kita anak-anaknya. Tuhan mau menolong, melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati kita. Dan Tuhan mampu. Tuhan mampu. 2000 tahun yang lalu orang yang sakit kusta ditahirkan. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Tuhan Yesus tidak berubah. Apapun masalah kita hari ini, Tuhan mau dan Tuhan mampu. Jangan biarkan suara yang lain berbisik dan berkata hal-hal yang negatif. Buang itu semua, jauhi. Terima firman Tuhan. Dan kau akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kau lihat jemaatmu di rumah masing-masing. Hari ini, siang hari ini, saya mau sepakat berkata, kuasa-Mu tidak berubah. Jemaatmu dilawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang punya masalah rumah tangga dipulihkan. Yang punya masalah perekonomian dipulihkan Tuhan. Ada jalan keluar, ada pintu yang terbuka untuk umat-Mu. Dan sekali Engkau melakukan mujizat, kami percaya, kami mau terima itu dan tidak akan kehilangan itu lagi. Karena kami percaya firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah diberkati. Amin.